Saya curiga dengan nomor ijazah tersebut karena tidak terdaftar di satuan pendidikan. Kenapa ya di zaman Jokowi ini para mafia, para manipulasi ya semakin berkembang. Terutama orang-orang DPO kok bisa ijazahnya beli, ya kan? Ijazah beli. Artinya gini, itu nomor ya, setelah kita amati ya, nomor ijazah tersebut tidak terdaftar di satuan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Peggy dan bapaknya, bahwa Peggy ini anak mantan Bupati Cirebon. Memang benar orang sini, sekolahnya di sini, dan hari ini diantar dengan Pak Deddy Mulyadi mengambil ijazah Peggy Setiawan dari. Oh ya, jadi itu. Makanya saya lihat VT-nya, bukan VT, videonya Peggy Cecep ini agak aneh gitu loh. Kayak nggak masuk akal gitu. Apa ini ijazah dadakan karena panik atau gimana? Kurang tahu ya. Kesaksiannya bisa dipertanggungjawabkan, ya silakan. Ya kan berunding dengan kami, itu bisa membuat titik terang kasus ini atau enggak. Guys, masih bersama kasus Vina di mana Ibu Widya mencurigai ijazah yang diakui oleh Peggy Setiawan itu adalah ijazah palsu, bukan asli. Berikut informasinya. Saya curiga dengan nomor ijazah tersebut karena tidak terdaftar di satuan pendidikan. Kenapa ya di zaman Jokowi ini para mafia, para manipulasi ya semakin berkembang. Terutama orang-orang DPO kok bisa ijazahnya beli, ya kan? Ijazah beli. Artinya gini, itu nomor ya, setelah kita amati ya, nomor ijazah tersebut tidak terdaftar di satuan pendidikan. Bagaimana itu? Dan nama nomor kepala dari ijazah tersebut bernama Elis. Artinya mengcopy yang namanya separuh dari nomor itu dong, nomor Elis, ya kan? Sedangkan Elis itu memiliki nomor ijazah itu pada waktu SD, ya kan? Itu pada waktu SD. Jadi drakor di Indonesia ini banyak sekali belum terungkap, terutama ini pengadaan ijazah palsu ya, ijazah palsu. Katanya SD juga disidik jari, yang lainnya belum ya. Masa yang orang itu ya bilang nggak bisa tebus ijazah, tapi dia punya cincin berlian dari Blue Sapphire Sri Lanka, ya kan, dengan total beratnya kurang lebih yang saya lihat 13 karat dengan nilai jutaan. Blue Sapphire Sri Lanka. Ada nggak kira-kira ijazah berapa sih? Cuman Pak Deddy Mulyadi menyerahkan uang untuk penebusan sebuah ijazah tersebut. Ada seseorang ya, matanya itu setengah kaget gitu, ya kan. Harusnya Bapak Deddy Mulyadi yang terhormat, tolong Pak Deddy Mulyadi, kalau kita paham betul nomor urutan ijazah tersebut ya, pengeluaran awal nomor itu, nomor awal dari itu tuh udah di atas tahun 2016, artinya itu bisa dari 2005. Pak Deddy, mohon Pak Deddy amati nomor induknya dari ijazah itu yang bolong-bolong itu. Nomor seri itu bukan nomor seri terbaru. Jadi kalau 2016 kepalanya setahu saya 07. Iya guys, jadi Ibu Widya menilai bahwasanya ijazah yang diakui dan baru-baru ini muncul di media sosial diduga itu ijazah palsu alias ijazah beli guys, bukan asli punya Peggy Setiawan yang di Cianjur. Benarkah ini hanya untuk menutup mulut netizen yang tidak percaya bahwasanya Peggy ini adalah anaknya Pak Cecep yang tinggal atau berdomisili di Cianjur? Sedangkan banyak juga yang menduga ini, masih yakin netizen itu Peggy ini adalah anak dari mantan wakil bupati. Sehingga mungkin ya Ibu Widya ini menganggap ini ijazah bukan asli.
tapi palsu, sengaja direkayasa dan baru dibuat. Terlihat dari banyaknya keanehan dan kejanggalan dalam ijazah tersebut, dari mulai sidik jari, stempel, dan juga nomor kepala sekolahnya. Dan Bu Widya meminta kepada Kang Deddy Mulyadi untuk cross check kembali ya, karena dia membantu menebus ijazah Peggy Setiawan. Apakah itu benar-benar real ijazahnya Peggy Setiawan atau hanya rekayasa, palsu, atau ijazah beli, guys. Dan juga muncul salah satu warganet yang memberitahukan dan menginformasikan bahwasanya bagaimana sih ijazah yang asli dan palsu tersebut. Isi saya di tahun 2003 itu sama banget gitu. Ujian belum bisa bayar, ijazah ditahan, tapi bedanya saya cap 3 jari dulu, ngikutin prosedur. Sesudah cap 3 jari baru ijazah ditahan. Dan waktu itu, kalau nggak salah ya, saya ingat saya masih dikasih legalisir buat ngelamar kerjaan dulu. Nah, saya kerja, dapat uang, gaji, baru saya tebus ijazah itu. Nah, baru lihat nih saya di Cianjur nih, sesudah pelunasan baru cap 3 jari. Apakah sekarang aturan pendidikan seperti itu, kan saya juga nggak tahu ya. Makanya saya lihat videonya Peggy Cecep ini agak aneh gitu loh, kayak nggak masuk akal gitu. Apa ini ijazah dadakan karena panik atau gimana, kurang tahu ya. Ya kalau saya pribadi pengalaman begitu, waktu belum ada pelunasan tapi cap 3 jari dulu gitu. Saat diambil ijazahnya udah berbentuk ijazah, nggak ada embel-embel cap 3 jari lagi, tanda tangan apa gitu, enggak. Ya guys, jadi bukan hanya Ibu Widya yang melihat keanehan dan kejanggalan terhadap ijazah dari Peggy Setiawan. Juga warganet ini melihat ada yang aneh dari ijazah yang diunggah atau yang sudah disebarluaskan oleh Peggy dan diakui itu miliknya. Dan juga guys, dari video tersebut banyak juga yang berkomentar melihat kejanggalan-kejanggalan tersebut. Bener banget tuh, saya aja guru, anak yang belum lunas gak dikasih, tapi cap 3 jari dulu. Kalau sudah lunas baru dikasih, katanya. Kenapa ambil ijazah ditebus ya, bukannya gratis? Lagian semiskin apa sih dulu Pak Cecep anaknya bisa sekolah di situ tapi nggak bisa nebus ijazah? Pintar sekali dari dulu walaupun belum diambil, tapi pas waktu 3 jari semuanya bareng. Itu aturan pemalsuan ijazah, kata netizen. Bener itu Kak, saya guru. Cap jari dulu memang, baru ijazah ditahan. Saya yang orang Cianjur juga merasa aneh, soalnya di semua sekolah di Cianjur juga kalau cap 3 jari bareng semua siswa. Bener juga. Saya juga 10 tahun tidak ambil ijazah, tapi cap 3 jari dulu, seperti itu. Ijazah itu sudah disiapkan sebelumnya, mau ditebus atau enggak, semua siswa wajib cap 3 jari. Walau ada yang nebus, semua ijazah sudah ada cap 3 jari. Jadi kalau ditebus pihak sekolah, nggak perlu kerja 2 kali. Guys, ada benarnya juga apa yang disampaikan oleh warganet ini dan juga beberapa komentar dari netizen. Jadi, kalian percaya nggak kalau ijazah yang diakui oleh Peggy itu ijazah asli miliknya atau bukan? Silahkan komentar di bawah ini. Selain itu muncul sebuah caption di TikTok yang mengatakan inilah 3 DPO pembuat ijazah palsu dan inilah orang-orangnya yang membantu Peggy Setiawan, guys. Siap-siap bapak dan ibu pakai baju orange, jangan kemana-mana ya, tetap tenang di barisan. Kita lihat komentarnya guys, pasti banyak dan pro dan kontra terhadap Viti dan berita ini. Rasain kalian terjebak dengan permainan Kang Deddy Mulyadi, katanya. Kabarnya kepala sekolah belum bisa tidur sampai sekarang. Pemalsuan dokumen berapa tahun penjara ya? Serius nanya, kata netizen. Benarkah palsu? Gak lama lagi para pejabat Cirebon berjamaah pakai baju oranye, katanya. Tunggu antrian ya Bu, pasti masuk. Tunggu tanggal mainnya akan segera tayang. Waktu terima uang mukanya segar sekali. Tidak tahu itu jebakan Pak Deddy Mulyadi, katanya. Panik gak? Panik gak? Paniklah, masa enggak, seperti itu. Kecil ayahnya di sini, dari kecil sama saya, itu mama adiknya di situ, itu maksudnya dari beranak mana-mana. Jadi kalau ada di sisi yang mengatakan ini itu salah, saya kira kan gitu ya. Yang jelas saya tahu persis, memang bukan anak saya, tapi dari mama saya. Saya ibu SD dari sini. Mama ini menegaskan Peggy Setiawan. Saya mengklarifikasi lagi, tidak mungkin ada kaitannya yang kejadian di Cirebon itu dengan keluarga Pak Cecep yang antara Peggy Setiawan ini, yang mana dia dibilang anak seseorang kejahatan atau Bunda Ayu, dan itu ada satu awalnya. Gimana menurut kalian? Apa kalian percaya dengan kesaksian tetangga Peggy Cianjur ini? Tulis di kolom komentar. Guys, bagaimana pendapat kalian? Apakah percaya dengan
ketiga saksi atau tetangga dari Peggy Setiawan Cianjur tersebut yang mengatakan benar adanya Peggy ini adalah asli warga Cianjur, anaknya Pak Cecep. Dari kecil dia bersama kami, kata tetangga Peggy Setiawan yang muncul ke publik dan membantah tudingan Peggy anak pejabat atau anak dari mantan wakil bupati dan meyakinkan kepada warga Indonesia bahwasanya Peggy tidak terlibat dari kasus pembunuhan Vina Cirebon. Kalian nilai sendiri aja deh keanehan-keanehan dan kejanggalan-kejanggalan dari kasus ini. Apakah kalian lebih percaya Peggy anak dari mantan wakil bupati atau pejabat atau memang anak Pak Cecep yang tidak ada hubungannya dengan pembunuh Vina dan Eki? Silahkan komentar di bawah ini. Selain itu juga salah satu tim pengacara dari Hotman Paris memberikan tanggapan terhadap Ibu Widya yang saat ini masih banyak dipercayai oleh masyarakat adalah benar dan tahu kasus pembunuhan Vina Cirebon. Berikut tanggapan dari salah satu pengacara Hotman Paris. Kali ini seperti apa gitu lah? Ya, kalau menurut kami ya siapapun yang bisa memberikan kesaksian atau bisa memberikan titik terang dalam kasus ini, ya harusnya kesaksiannya bisa dipertanggungjawabkan. Jangan hanya berbicara di media sosial. Silakan datang ke Polda Jabar. Justru Polda Jabar sudah membuka hotline untuk kasus ini. Silakan, apa yang betul-betul mereka ketahui, apakah itu bisa dipertanggungjawabkan dan apa buktinya, sehingga kasus ini juga tidak menjadi kemana-mana gitu loh. Kalau memang dia punya bukti, punya saksi yang kuat, punya argumen yang kuat, silahkan datang ke Polda Jabar. Jangan hanya berjuang di media sosial. Itu justru membuat argumen-argumen kita jadi kemana-mana gitu ya. Kami tidak menutup akses gitu loh. Kalau memang Bu Widya merasa ada kesaksiannya bisa dipertanggungjawabkan, ya silakan. Ya kan berunding dengan kami, itu bisa membuat titik terang kasus ini atau enggak. Nah, kalau memang bisa, ayo sama-sama kita pertanggungjawabkan di Polda Jabar. Seperti itu, jangan hanya berucap-ucap di media sosial ini yang akhirnya menjadi opini yang jadi kemana-mana. Iya guys, jadi itulah salah satu tim dari 911 Hotman Paris memberikan tanggapan terhadap Ibu Widya kalau memang benar-benar tahu keadaan yang sebenarnya tentang kasus Vina Cirebon dan benar-benar apa yang disampaikan itu sesuai dengan data dan fakta dan mempunyai bukti yang kuat. Silakan datang ke Polda Jabar atau mungkin menemui sesama pengacara Vina untuk menguak kasus ini. Jangan asal ngomong di sosial media, apalagi kalau itu belum tentu benar yang disampaikan. Seperti itu yang disampaikan oleh tim pengacara Hotman Paris ini. Guys, bagaimana tanggapan kalian melihat hal tersebut? Silahkan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kalian lebih percaya kepada tim pengacara Hotman Paris atau kepada Ibu Widya yang sampai saat ini masih berani untuk menyuarakan kebenaran, keadilan untuk korban? Silahkan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.